Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Permadi dari kelas SP1 dengan NIM 221104040020. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian arkeologi untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Arkeologi. Yang pertama yaitu pengertian penelitian arkeologi. Penelitian arkeologi yang lengkap dan umum biasanya diselenggarakan melalui 3 tingkat penelitian, yaitu yang pertama tingkat observasional, meliputi kegiatan pengumpulan data baik melalui penelusuran informasi kepustakaan maupun pengamatan lapangan melalui metode dan teknik penjajakan, survei, dan ekskavasi. Kemudian yang kedua yaitu tingkat deskriptif, mencakup kegiatan pengolahan data baik dengan menggunakan metode dan teknik analisis non-destruktif seperti klasifikasi atas dasar bentuk maupun destruktif atas laboratoris seperti klasifikasi tembikar atas dasar pasirnya. Yang ketiga yaitu tingkat eksplanatif, mencakup kegiatan penafsiran atas dasar sintesis data yang telah digarap di kedua tingkat penelitian terdahulu dan selanjutnya dapat diintegrasikan dengan data yang diperoleh melalui metode analogi historis, etnografis, dan eksperimental. Data-data arkeologi adalah informasi yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan dan analisisnya atas tinggalan arkeologi yang bersifat fisik melalui metode pengumpulan di tingkat observasional dan metode analisis di tingkat deskriptif. Selain istilah tinggalan arkeologi, ada pula istilah lain yang serupa seperti benda arkeologi, objek arkeologi, atau bukti arkeologi. Tingkatan arkeologi dapat berwujud satu artefak, yaitu benda-benda alam yang diubah oleh tangan manusia baik sebagian maupun seluruhnya. Kemudian yang kedua yaitu fitur, yaitu artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya tanpa merusak. Yang ketiga yaitu ekofak, yaitu benda alam yang digunakan yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu, ada istilah situs, yaitu tempat ditemukannya artefak, fitur, dan ekofak, yang dapat dianggap pula sebagai bentuk tinggalan arkeologi, terutama ketika kita mengkaji sekumpulan situs dalam suatu kawasan. Dengan demikian, situs-situs dengan berbagai unsur yang dikandungnya dapat merupakan satuan-satuan pengamatan dalam wilayah penelitian skala makro. Analisis terhadap temuan arkeologi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu analisis terhadap satuan-satuan benda arkeologi secara individual yang disebut sebagai analisis spesifik. Yang kedua, analisis terhadap suatu himpunan temuan artefak dengan fitur dan artefak dengan sumber daya lingkungan yang disebut analisis konteks. Dengan analisis spesifik dimaksudkan mengurai atau memecah-mecah suatu satuan benda arkeologi berdasarkan atributnya. Atribut tidak lain adalah satuan terkecil dari tinggalan arkeologi yang dapat diamati, yang pada umumnya terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu atribut bentuk dan ukuran dari temuan benda arkeologi secara keseluruhan, atau atribut bentuk dan ukuran dari temuan benda arkeologi secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Misalnya, bentuk denah dan ukuran sebuah piring, bentuk denah dan ukuran bangunan, bentuk denah dan ukuran bagian dasar mangkuk atau kaki candi. Jika suatu tinggalan arkeologi ditemukan tidak utuh, seperti pecahan dari sebuah periuk tanah liat, maka sebelum dilakukan analisis bentuk, benda itu harus direkonstruksi dahulu di atas kertas. Yang kedua yaitu atribut teknologis, seperti cara membentuk wadah dengan teknik roda putar, cara menghias tembikar dengan teknik tatap landas, teknik mengaitkan batu-batu candi, dan teknik gosok dalam menyusun bata-bata candi. Yang ketiga yaitu atribut gaya atau stylistic atribut, seperti warna, tekstur, dan ragam hias. Setelah kegiatan analisis selesai, data arkeologi dapat digolongkan dengan cara klasifikasi taksonik, yaitu memperhitungkan semua atribut yang ada ke dalam tipe-tipe dan variasi-variasi, atau dengan klasifikasi analisis yang hanya memperhitungkan satu atau beberapa atribut tertentu karena ketiadaan atribut lain. Dengan metode klasifikasi,
Selain dapat menyederhanakan data yang berlimpah dan kompleks, peneliti dapat pula melihat hubungan-hubungan tinggalan arkeologi atas dasar atribut bentuk, ukuran, teknologis, dan statistik, serta hubungan-hubungannya dalam dimensi waktu dan ruang. Semua data yang diperoleh tersebut dapat diintegrasikan dalam bentuk tabel-tabel kualitatif dan kuantitatif. Setelah data terkumpul dengan jelas, peneliti dapat mulai memberikan atau mendeskripsikan data yang sudah diolah itu untuk dituliskan dalam laporan, baik yang tidak diterbitkan seperti laporan penelitian arkeologi maupun yang diterbitkan seperti berita penelitian arkeologi, bersama-sama dengan catatan lapangan. Kedua naskah tersebut selanjutnya dapat digunakan dan dikembangkan peneliti untuk bahan interpretasi yang diperlukan pada tingkat penelitian eksplanatif. Dalam implementasi di lapangan, penelitian arkeologi memerlukan berbagai tahapan yang mutlak yang harus diikuti. Tahapan penelitian tersebut dimulai dari proses pengumpulan data arkeologi melalui survei dan ekskavasi, serta diakhiri dengan publikasi sebagai upaya sosialisasi hasil penelitian, baik lingkup ilmiah maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tahap penelitian. Tahap penelitian dalam arkeologi adalah sebagai berikut. Yang satu pertama yaitu tahap pengumpulan data. Teknik pengumpulan data meliputi yang pertama yaitu penjajakan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kehadiran data arkeologi dapat dikembangkan untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian yang kedua yaitu survei. Teknik survei dapat diterapkan pada permukaan tanah, bawah tanah, bawah air, potret udara, serta dengan melakukan ekskavasi lubang uji. Yang ketiga yaitu ekskavasi. Beberapa teknik ekskavasi yang dikenal antara lain yaitu teknik spitlot, lapisan tanah, atau teknik lain, sedot dan lapis demi lapis untuk bawah air. Penerapan teknik yang berbeda-beda ini didasarkan baik sifat, kontur, maupun kondisi lapangan. Kemudian yang kedua, hasil pengumpulan datanya berupa artefak. Artefak adalah benda-benda alam yang diubah oleh tangan manusia, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang kedua yaitu ekofak. Ekofak adalah benda alam yang diduga telah dimanfaatkan oleh manusia, misalnya tulang, arang, serbuk sari, atau contoh tanah. Yang ketiga yaitu fitur. Fitur adalah artefak yang tidak dapat diangkat dari tempat kedudukannya tanpa merusak, misalnya bekas lantai, bekas dinding, makam, lubang sampah, dan lainnya. Selama melakukan survei dan ekskavasi, peneliti melakukan perekaman data berupa catatan-catatan gambar, peta, formulir-formulir, foto, video, baik terhadap artefak, ekofak, maupun fitur. Selain itu, perekaman juga dilakukan terhadap keadaan lingkungan sekitar situs. Kemudian masuk ke pengolahan data. Yang pertama, klasifikasi awal. Artefak dan ekofak yang terkumpul harus segera dibersihkan dan dikonversikan. Apabila perlu, dicatat proses penemuannya, difoto, digambar, dan sebagainya. Kemudian perlakuan hasil perekaman data, proses perekaman, catatan, gambar, peta, dan lain-lain dirujuk silang dengan penomoran dan penginventarisasian artefak sesuai dengan penjabatan sebelumnya. Apabila perlu diberi tambahan informasi. Catatan ini juga dirujuk silangkan dengan pengkategorisasian dan pemilahan. Apabila perlu diberi catatan tambahan. Yang kedua yaitu hasil proses perekaman. Hasil perekaman ini berbentuk arsip, catatan, arsip lapangan, katalog, gambar, foto, dan film. Kemudian yang ketiga yaitu tahap analisis dan rekonstruksi kebudayaan. Analisis dapat dilakukan terhadap data yang telah siap saji dan telah dipublikasikan. Sementara itu, rekonstruksi dapat dilakukan sesuai dengan arahnya. Apabila teknologi, teknofak, sosial, sosiofak, ideologi, atau ideofak, bahkan ketiganya. Selain itu juga interpretasi pengambilan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis dan sintesa, yaitu dengan menarik relasi antara informasi tiap-tiap hasil analisis. Dalam melakukan interpretasi, seorang arkeolog akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti seperti apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana.
Dan pertanyaan yang terakhir merupakan pertanyaan penelitian yang menggunakan metode eksplanasi. Sedangkan pertanyaan lain merupakan pertanyaan dengan menggunakan metode deskriptif. Kemudian yang keempat yaitu tahap pelaporan atau publikasi. Tahap ini merupakan konsekuensi yang wajib dilakukan oleh setiap peneliti arkeologi sebagai pertanggungjawaban moral dan akademis terhadap penelitian yang dilakukan. Selain itu, juga bertujuan untuk mensosialisasikan hasil penelitian dengan sasaran masyarakat ilmiah dan masyarakat umum. Pemasyarakatan hasil penelitian arkeologis merupakan informasi kepada masyarakat baik ilmiah maupun masyarakat umum yang berkaitan dengan perkembangan arkeologi di Indonesia. Pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi dapat berupa publikasi, pameran, visual, dan cybermedia, yaitu jenis ini divisualisasikan dalam bentuk homepage. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa ma nasru illa min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.